Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Munjati. Saya mengajar di SMK Raudatul Muqtadiin Balikpapan, Desa Kemiring Lor, Kecamatan Nalungsari, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang pertama pada tahun 2025 dengan prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 24401171933. Pada hari ini tanggal 6 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan materi Al-Kulliyatul Khomsah di kelas 10 SMK Raudatul Muqtadiin Balikpapan, Kemiring Lor, Nalungsari, Jepara. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama dengan membaca suratul Fatihah dituliskan dengan Asmaul Husna. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kaffir an sayyi'atina wastur ala uyubi wajbur ala nuqsanina warfa' وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا
وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجعنا آخرا بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Sebelum pelajaran dimulai, saya absen kehadiran dulu. Abdullah Yakut hadir gitu aja. Rauf, Dias Anfas, Fajri Oktaviani, Fahri Jalutfi, Ali Gufron. Ya, terima kasih. Sehat semuanya. Nah. Anak-anak, untuk kesempatan kali ini kita akan mengulas Kita akan mengulas 5 prinsip dasar hukum Islam. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan implementasi al-kulliyat al-khamsah, yaitu 5 prinsip dasar hukum Islam. Kita semua itu harus paham apa yang dinamakan prinsip dasar. Sebab kalau orang Islam kok tidak paham prinsip dasarnya Islam, nanti akan menjadi salah persepsi. Nah, ini tuntutan peserta didik mampu menganalisis implementasi. Bagaimana kalian nanti menganalisa prinsip dasar hukum Islam. Yang kedua. Yang ketiga, peserta didik nanti kalian dapat menyajikan paparan tentang al-kulliyatul khamsah, yaitu prinsip dasar hukum Islam. Nanti ada tugas kelompok, dan tugas kelompok itu nanti masing-masing kelompok bisa memaparkan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan. Peserta didik mampu menyatakan bahwa ketentuan kulliyatul khamsah adalah ajaran agama Islam. Nah, serta yang terakhir adalah tentang menumbuhkan kepedulian dan kepekaan sosial di masyarakat. Sekarang ini banyak tentang sosial kemasyarakatan, kepekaannya kurang. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu masyarakat tentang sosialnya ini bagus, tapi saat ini sudah mulai menurun. Lah, ini kalian selaku pelajar generasi, kita analisa bersama tentang materi ini. Bahasan menurut As-Sadibi dalam maqasid syariah terdapat 5 prinsip umum syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Nah, ini harus kita pahami. Harus kita pahami tentang 5 pokok ini, harus kita jiwai. Selama ini tidak ada pada diri kita, kehidupan kita kurang sempurna. Kita analisa bersama. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Menjaga agama. Di sini kita ambil salah satu dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Konsep ini kita disuruh dakwah, mengajak-ajak
kebaikan, tapi dengan catatan bil hikmah. Nah, ini menjadi garis besar. Sebab apa? Akhir-akhir ini banyak orang yang dakwah tapi tidak bil hikmah. Tidak santun dakwahnya, paksaan. Akhirnya yang muncul apa? Radikalisme. Nah, wal mau'idatil hasanah. Nah, ini tidak boleh pisah antara bil hikmah dan mau'idatil hasanah. Nah, mau'idatil hasanah ini juga harus dibarengi dengan uswatun hasanah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah. Ini apa? Dalam rangka liutami makarimal akhlak. Nah, makarimal akhlak itu salah satunya adalah bagaimana kita cara berbicara supaya bisa bagus. Sebab kalau kita lihat dari generasi ke generasi sudah ada penurunan-penurunan pada bidang karakter. Nah, kalau orang itu sudah menurun karakternya, disuruh ud'u ila sabili rabbik, tidak bisa. Sulit. Nah, ini harus kita resapi. Bagaimana implementasi ini pada diri kalian? Bagaimana kalian ini diskusi dengan sesama teman? Bagaimana berhubungan dengan sesama teman? Bagaimana berhubungan dengan yang lebih tua? Bagaimana berhubungan dengan yang lebih muda? Nah, ini wal model hasanah. Nah, di sini wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau sampai terjadi perdebatan, dalam arti perdebatan itu perbedaan pendapat. Saya mengartikannya ini perbedaan pendapat. Berbeda pendapatlah dengan baik. Jangan sampai kalian terjadi perbedaan pendapat justru memunculkan permusuhan. Ini namanya kurang dewasa. Kalau orang itu dewasa pemikirannya, perbedaan pendapat oke, tapi bagaimana dari perbedaan itu bisa mengerucut pada persatuan pendapat. Itu sudah dicontohkan dari ulama-ulama kita. Ada berapa ribu perbedaan pendapat antara Imam Hanafi sama Imam Maliki, Imam Maliki sama Imam Syafi'i. Ribuan masalah, bahkan jutaan perbedaan. Tapi perbedaan-perbedaan ini, perdebatan-perdebatan ini justru menjadikan kemaslahatan. Menjaga agama, pengertian menjaga agama adalah menjaga semua hal yang berkaitan dengan agama, baik hubungan dengan pencipta dan sesama manusia. Maka ada hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Kalau dalam ilmu tasawuf, hubungan dengan Sang Khalik ini adalah mudah. Tapi ketika hubungan dengan sesama ini yang sering terjadi gesekan. Nah, maka dalam istilah orang Jawa, terkadang kalian itu dengan tetangganya bagus, tapi dengan hewan tetangganya pitike tonggo gak apik. Nah, justru dengan adanya pitike tonggo gak apik, akhirnya kamu justru menjadi gesek dengan tetangga. Lah, ini berarti kamu belum bisa menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa berarti memberikan perlindungan pada jiwa dari suatu yang membahayakan, baik dari dalam ataupun dari luar. Tadi setelah hifdzuddin, agama kita jaga, yang kedua adalah jiwa kita. Kita harus sayang kepada jiwa. Lah, sekarang itu lucu generasi sekarang. Orang yang sakit saja kepingin sembuh, tapi sekarang orang yang sehat malah kepingin sakit. Benar tak? Nah, siapa yang pernah mengalami? Ayo, siapa yang pernah mengalami? Yang sakit saja kepingin sembuh, tapi sekarang sing sehat malah kepingin loro. Jadi kamu gendeng. Berarti dia tidak sayang kepada jiwanya.
Padahal kalau jiwa ini nanti sudah sakit, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Nah, maka dari itu coba kita analisa. Bagaimana jiwa ini bisanya sehat? Ya, sehat rohaninya, ya sehat jiwanya. Manusia itu terdiri dari rohaniah dan jasmaniah. Jiwa kita, badan kita butuh suplemen, rohani kita juga butuh suplemen. Kalau kita mau kepingin sehat kedua-duanya, suplemen untuk kedua-duanya harus kita berikan. Kalau raga, makan makanan 4 sehat 5 sempurna, olahraga dan yang lainnya untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau rohani ini tidak kita kasih suplemen, juga tidak akan sehat. Apa suplemennya? Kita beribadah, kita taat, kita berzikir. Itu adalah suplemen-suplemen untuk rohani. Maka orang yang mementingkan jiwanya saja, sedangkan rohaniahnya tidak dikasih suplemen, saya yakin walaupun dia kaya, tapi kehidupannya merasa susah. Itu. Nah, ini perlu kita kaji, perlu kita resapi, dan perlu kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari, baik pada diri kita dan juga pada keluarga dan juga pada lingkungan kita. Bahasan kita yang ketiga adalah menjaga akal. Jadi hifdzuddin, hifdzul jasad, hifdzul akal. Nah, akal ini merupakan makhluk Allah yang paling mulia. Jangan sampai akal ini yang dikasihkan oleh Allah kepada kita tidak kita manfaatkan, tidak kita gunakan sebaik-baiknya. Sebab apa? Selain manusia, tidak ada yang dikasih akal oleh Allah, oleh Sang Pencipta. Maka kalau kita bisa menggunakan akal kita, derajat kita akan lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan akal kita, derajat kita turun di bawahnya binatang. Yang keempat adalah menjaga keturunan. Nah, ini penting, sebab keturunan ini itu adalah keberlanjutan yang nantinya akan meneruskan cita-cita leluhur. Menjaga keturunan dapat terwujud keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Dapat terlahirkan keturunan yang saleh salehah. Terwujud keturunan yang menyejukkan hati, kuat dan bermartabatlah. Dalam salah satu keterangan dikatakan, kalau keturunannya itu mau baik, harus dimulai dari diri kita sendiri juga harus mau baik. Maka istilah Jawa mengatakan karma akan wujud. Ketika kamu sekarang yang posisinya menjadi anak kok tidak baik, maka nanti ketika kamu menjadi orang tua, anak kamu juga akan menjadi karma bagi kamu. Ini harus dipahami. Maka menjaga keturunan, kalau kepingin nanti kalian punya keturunan yang baik, maka mulai saat ini jadilah orang yang baik. Saya yakin dengan bakat kalian dan kesungguhan kalian ingin menjadi orang yang baik, maka keturunan kalian akan menjadi yang baik. Lah, kalau istilah ulama dulu, ketika kalau istilahnya ulama dahulu kepingin punya keturunan yang baik, tidak cuma enak-enak, tapi apa? Dengan riando. Ketika hamil, mulai hamil, orang tuanya si bapaknya riando, ibunya juga riando, sampai nanti melahirkan. Nah, ini apa? Dengan harapan dari barokahnya riando itu anaknya menjadi orang-orang yang soleh-solehah, yang nantinya diharapkan oleh orang tua itu ketika orang tua sudah tiada. Maka anak itu adalah aset akhirat.
Kamu adalah aset akhirat orang tua kamu. Ketika orang tua kamu sudah meninggal, kamu menjadi anak yang soleh, orang tua nikmat kubur. Tapi ketika orang tua sudah tiada, kamu menjadi anak yang tidak soleh, orang tua menangis di alam kubur. Yang terakhir adalah menjaga harta. Nah, menjaga harta berarti melindungi harta dari segala sesuatu yang diharamkan atau yang termasuk syubhat. Manusia di dalam tubuhnya itu ada darah. Darah ini hasil proses dari sari-sari makanan. Ketika makanan yang kita makan kok berasal dari makanan yang haram, sumber yang haram, maka akan mempengaruhi di dalam tubuh kita. Makanya biasanya kalau orang itu banyak memakan barang-barang yang haram, disuruh ibadah, disuruh taat, itu sulit. Sebab apa? Aliran darahnya ini aliran darah bersumber dari keharaman. Tapi kalau aliran darah ini bersumber dari sari-sari makanan yang halal, nantinya ketika diajak beribadah, diajak taat, ini akan nikmat dan akan merasa enteng. Nah, maka dari itu, ketika nanti kalian sudah lulus, kemungkinan saya berhusnudon kalian menjadi orang-orang yang sukses. Ada yang jadi perangkat desa, mungkin ada yang jadi DPR, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi wirausaha, ada yang jadi wira swasta. Semua itu carilah rezeki yang halal. Maka dengan rezeki yang halal, aliran darah kita juga akan menjadi bersih, dan berkat itu juga kita akan mudah untuk diajak beribadah, untuk taat kepada Allah. Ini kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 coba diskusikan masalah hifdzuddin. Jadi menjaga agama. Kelompok 2 menjaga akal. Didiskusikan, terus dari perwakilan nanti presentasi untuk hasil yang sudah didiskusikan. Waktu diskusi telah habis, coba salah satu perwakilan untuk mempresentasikan. Satu kelompok maju. Kamu tadi tak kasih apa? Akal. Iya. Jadi satu mukadimah, kamu mukadimah terus disampaikan bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kelompok 1 mau mempresentasikan materi tentang akal. Kita wajib bersyukur sudah dikasih Allah akal. Sebaiknya kita menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai akal dikalahkan oleh nafsu kita, sehingga kita menjadi orang yang benar. Banyak generasi sekarang banyak yang tidak menggunakan akal sehatnya, lebih senang tawuran, mabuk-mabukan, dan merokok yang tidak baik. Demikian dari presentasi kelompok 1. Kalau ada tutur kata yang tidak menyenangkan di hati Anda, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dari materi ini dan dari presentasi tadi bisa kita simpulkan, umat Islam wajib untuk menjaga 5 prinsip dasar.
Nah, ini harus kita pahami, yaitu menjaga agama yang sudah kita bahas tadi, menjaga jiwa, menjaga akal. Tadi ada sebagian teman yang mempresentasikan bahwa generasi sekarang itu banyak yang tidak menggunakan akal sehat, yang digunakan akal yang tidak sehat, sehingga menimbulkan hal-hal yang negatif. Nah, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dengan menjaga kelima hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka seorang muslim akan menjadi sosok yang lebih baik dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan iringan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, maka dari itu saya berharap kalian selaku generasi muda, generasi penerus, 5 prinsip dasar ini harus dicanangkan. Harus ditanamkan, tidak coba dicanangkan, tapi harus ditanamkan dalam jiwa. Nah, terima kasih anak-anak. Setelah materi ini, setelah kita ada presentasi dan mencapai kesimpulan, maka berakhirlah pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Semoga ilmu kita manfaat dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya telah menyelesaikan uji kinerja PPG saya, dan saya sangat berterima kasih kepada semuanya yang telah menonton uji kinerja saya. Sekali lagi saya berikan banyak terima kasih, kritik dan saran yang sangat kami harapkan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.